Susah ini. Ini kalau kecanduan lama-lama tergerus juga. Masalahnya kalau misalkan public figure-nya itu memberikan contoh yang kurang baik, misalkan menjauhi dari nilai-nilai positif di masyarakat kita, misalkan ya, justru malah menggerus nilai-nilai positif itu sendiri gitu, Mas. Apalagi di tubuh generasi muda Indonesia. Susah, Mas. Benar, karena itu kuncinya mengapa kita harus follow akun-akun yang memang berfaedah buat kita dan juga unfollow akun-akun yang jadi toxic gitu ya. Itu sudah istilah yang umum sekarang di media sosial. Tapi tidak semua orang mau melakukan itu, Ji. Karena itu butuh pengorbanan ya. Untuk meng-unfollow orang yang kita favoritin, untuk meng-unfollow teman-teman yang mungkin bahkan jadi toxic gitu ya. Maka itulah mengapa ada tombol untuk mute. Dan mute pun kan juga bisa story ataupun mute feed-nya juga. Itu sih fungsinya, karena Instagram yakin banget bahwa mereka juga nggak bisa membendung postingan-postingan negatif gitu ya, kecuali memang mengandung sara, mereka sudah punya aturan sendiri. Dan Instagram juga mulai tahun kemarin memberlakukan peraturan untuk restrict usia gitu. Jadi beberapa temanku itu yang memang kontennya tidak untuk remaja dan anak-anak, akhirnya dia restrict usianya dari mulai 18 ke atas. Karena dia tahu bahasanya dia kasar, dia sadar juga bahwa kontennya dia motherhood gitu ya, dan dia ditinggal di luar di Amerika Serikat yang memang budayanya jauh sama kita. Jadi kalau ditiru dengan anak-anak Indonesia yang belum cukup memadai untuk berpikir dengan logis, ya bahaya. Gitu. Tapi kan mungkin 1:1.000.000 yang melakukan itu. Gitu. Itu masalahnya, Mas. Apalagi di YouTube itu campur aduk isinya. Ada orang yang mungkin ngomong kotor, tapi ketika mereka dikritik, mereka bilangnya, salahku apa? Ini kan aku gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau nonton aku, ya sudah nggak apa-apa gitu. Susahnya gitu loh, Mas. Iya. Padahal YouTube kan memberlakukan juga restrict usia dan juga ada tombol, ya aku baru tahu juga, ada tombol untuk mengkategorikan apakah konten kita baik untuk anak-anak atau enggak gitu kan. Itu baru-baru ini aja, Mas. Iya, baru-baru ini aja gitu. Tapi itu bisa dilakukan kalau mau. Cuma gini, Mas. Sudah terjadi dari dulu, kayak misalkan ada salah satu YouTuber itu dia kalau ngomong di depan kamera, pasti ada omongan kasarnya. Dan omongan kasar ini kalau nggak diucapkan itu rasanya kayak kurang. Dan kalau kita nonton dia ngomong di depan kamera pakai omongan kasar, memang seru sih. Ada hiburan tersendiri gitu. Memang orangnya kocak memang. Tapi itu dia tidak membatasi akses videonya gitu. Jadi anak-anak juga nonton, bahkan niruin gitu, Mas. Iya, lucu buat kita yang memang sudah bisa berpikir logis dan tahu bahwa itu hanya lelucon ya. Gitu. Tapi jadi nggak lucu kalau misalkan akhirnya ditiru anak-anak di rumah. Itu sih. Sama nih, Ji, kita balik lagi ke Wisuda LDR 2020 ya. Positif, niat awalnya sangat positif menurutku ya. Tapi akhirnya membuat reaksi yang begitu besar, mungkin Najwa juga nggak sadar bahwa reaksinya segitu masif ya. Tapi sebagai public figure, dia juga bertanggung jawab atas reaksi yang negatif menurutku gitu. Walaupun dia nggak bisa membendung hal-hal negatif itu, tapi dia tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu berawal dari postingan dia yang mengajak orang-orang lain. Ada temanku yang akhirnya curhat di WhatsApp ya, karena aku posting tentang wisuda LDR 2020 gitu. Dia merasa sedih karena dia harusnya lulus tahun lalu sebelum pandemi, dan dia akhirnya menunda skripsi karena kerja dan harus lulus tahun ini, dan tahun ini pun dia tidak bisa melaksanakan wisuda dengan orang tuanya. Jadi dia harus melaksanakan wisuda online. Sedihnya berlipat-lipat menurutku, karena di sekelilingnya dia adalah orang-orang yang wisuda sebelum dia, kemudian teman-teman seangkatannya juga sudah wisuda, kemudian orang tuanya kayaknya saat ini tidak tinggal bersama dia, gitu. Jadi bayangkan berkali-kali lipat dia merasakan kesedihan itu ya, ketika melihat di IG-nya dan explore-nya itu penuh dengan wisuda LDR 2020. Nusuk banget itu, Mas. Iya. Aku aja yang mendengar ceritanya tuh bingung untuk merespon apa, karena ya akhirnya ujung-ujungnya aku cuma bisa mendengarkan, karena aku juga nggak bisa merespon pura-pura baik gitu ya, pura-pura minta dia sabar gitu, karena di posisi dia tuh pasti sulit banget. Ini aku loh yang tidak memposting wisuda LDR 2020 ya gitu, memposisikan diri sebagai orang itu gitu.
Gimana Mas ya? Maksudnya karena sudah terlanjur banjir gitu Mas. Nah, Membendungnya itu kayaknya susah ya. Maksudnya bahkan Mbak Nana sekalipun itu cara membendungnya gimana gitu Mas? iya. Bahkan bahkan beberapa temanku yang memang saat ini masih masih menjalani perkuliahan gitu ya, belum wisuda, dia memposting foto wisudanya ketika SD SMP. Saking pengen ikutnya Euphoria Wisuda LDR 2020 gitu. Itu kan artinya usia di bawah kita nih, mungkin adik-adik yang masih masih di usia nanggung, yang mungkin masih masih terlalu ikut euforia dan belum bisa berpikir logis, akhirnya ikut dengan gelombang itu, dan itu gelombangnya makin besar, seperti bola salju gitu ya, yang nggak bisa makin kecil, pasti makin besar. Cuma bisa lewat aja gitu. Kalau aku boleh ngambil kesimpulan ya dari pembahasan tadi, itu berarti memang di masyarakat kita itu masih belum ada yang ini, maksudnya melek gitu Mas, melek tentang hal-hal yang sifatnya viral, bahkan datang dari public figure, mereka suka ikut-ikutan aja gitu. Ini kayaknya, Ada sih, huh? ada pasti Ji, orang-orang kayak kita mungkin ya yang peka ya, dan juga tapi suaranya kecil. Jadi kita nggak bisa membendung itu juga gitu. Suaranya kecil karena orang-orang yang suaranya besar tidak ada di posisi ini gitu. Dia ikut juga dengan euforia jadi makin besar. Makanya itu. Apalagi yang seperti Mas Rifu sebutkan tadi, tokoh-tokoh kunci juga sudah kena. Waduh, Iya, apalah rame lah. kunci semua yang di tag. Dian Sastro, ya Allah, dia itu banyak loh followernya. Banyak followernya yang banyak. Ya, Iya, pengaruh aku dia itu mau juga gede. aku mau analogi sedikit. Iya, Waktu itu kalau Raji tahu ada personil K-pop namanya Dita Karang, anak kita Jogja sekarang yang ya. berhasil menjadi salah satu penyanyi K-pop di Korea Selatan. Uh, Beliau usianya lebih muda daripada kita, tapi dia sudah sukses di panggung New York dan juga di Korea Selatan. Kemudian dia punya follower 100.000 follower. Selama bertahun-tahun dia menjalani karirnya sebagai penari gitu ya. Kemudian akhirnya sekarang menjadi penyanyi. Tapi ketika dia melakukan live IG dengan Dian Sastrowardoyo 1 jam di hari Lebaran pula, followernya dia dalam sehari jadi bertambah 700.000 follower. Drastis banget. Jadi aku menganalogikan bahkan untuk bisa terkenal di dunia, kamu nggak perlu untuk go internasional. Kamu cuma perlu lah IG dengan Dian Sastrowardoyo. Ya nggak? Kemarin aku perhatikan juga live-nya Dian Sastro dengan Nadia Hutagalung. Followernya Nadia Hutagalung, aku lupa berapa pastinya, tapi ketika dia selesai live dengan Dian Sastro, setidaknya bertambah sekitar 10-20 ribu. Ini lumayan loh, 10-20 ribu tuh. Iya, dalam waktu singkat loh, dalam waktu sejam itu. Itu kayak Dian Sastro itu kayak malaikat yang memberikan keberkahan pada orang yang diajak live. Ya, karena ekspektasi orang terhadap dirinya sangat besar, Ji. Karena dia adalah sosok yang mungkin menjadi teladan buat kita sekarang ya. Begitu banyak kesuksesan, hal baik yang ditularkan, tapi ketika ada hal buruk, misalnya itu reaksinya besar banget. Kayak dulu mungkin ketika launching film Kartini, dia tidak mau disenggol oleh salah seorang fansnya, itu jadi gunjingan selama berbulan-bulan. Iya, betul. Kemudian ketika dia di ulang tahunnya ke-36 tahun lalu, dia ada di salah satu instastory orang gitu ya, dia ketahuan merokok, waduh itu gunjingan juga besar sekali. Jadi ya itulah dunia media sosial kayak gitu, reaksinya begitu besar. Reaksinya masyarakat kita ya. Iya, euforianya itu loh. Ini Mas, di salah satu stand up-nya Pandji Pragiwaksono Mas, aku dapat satu pernyataan yang bagus menurutku. Masyarakat kita itu sudah bermedia sosial, tapi mereka tidak punya mental kedewasaan untuk bermedia sosial. Benar. Sehingga omongannya itu macam-macam. Ada yang omongan kotor, padahal sebenarnya orangnya pendiam mungkin kayak aku misalkan. Tapi kalau di media sosial mereka ngomongnya yang apalah dan lain sebagainya. Bahkan sampai membuli orang. Itu parah banget sih kalau menurutku. Kalau kata Maudy Ayunda tuh, kita di media sosial tuh seperti tidak melihat orangnya yang kita tuju. Jadi kita bebas banget buat melakukan apapun. Sayangnya dilakukan hal-hal buruk di balik itu. Gitu.